Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Zulhijjah. Salah satunya apa? Allah terima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam berdosa enggak? Dosa. Bara dosa Nabi Adam. Ndak ketik atau kadang bertanya dah. Bara dosa Nabi Adam bu. Cieknya. Dilarang Allah mendekati pohon kuldi, makan. Wala taqraba, ayat yang kita baca rakaat pertama salat maghrib tadi. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lanjutan itu tuh, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan ketika kami mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqun wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Katakanlah hai Muhammad, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, sesungguhnya aku telah mendapat petunjuk dari Tuhanku menuju jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, beragama secara tegak lurus mengikuti agama Ibrahim yang benar. Qul, katakanlah hai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, tidak ada sekutu baginya dan demikianlah telah diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, malam kini Allah mengizinkan kita untuk hadir, datang berubudiah kepada Allah. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, itu mulai dari rumah tadi itu sampai detik ini Bapak Ibu duduk mendengar kajian ini, itu sadonya ada hadis yang menjelaskan fadilah-fadilahnya itu. Mulai dari rumah, man tawadda'a fi baitihi bi ahsanil wudu, kecek Nabi, siapa yang berwudu dari rumahnya dengan wudu yang terbaik. Nah, jadi sunnahnya kalau pergi salat ke masjid itu wudunya dari rumah, Pak. Bukan tidak boleh wudu di masjid.
Boleh, itu gunanya sampai wuduk tu dibuat. Tapi kalau dibandingkan antara berwuduk di rumah dengan berwuduk di masjid, ternyata melalui hadis tadi Nabi mengatakan wuduk yang terbaik itu di rumah. Setelah dia selesai berwuduk yang terbaik, yadhhabuna ilal masjid liyuqimas salah. Kemudian dia berangkat menuju masjid untuk menunaikan solat. Yang lain berwuduk dari rumah tadi ada pek fadilah hadis kok. Apa fadilahnya Ustaz? Rafa'allahu darajatahu bi kulli aqdamihi. Setiap satu langkahnya Allah angkat satu derajatnya. Wa ghafarallahu dzunubahu. Allah gugurkan satu dosanya. Hatta min tahti azfariha, kata Nabi. Termasuk dosa-dosa yang keluar dari sela-sela kukunya. Bayangkan tuh. Jadi jangankan dosa-dosa besar, Pak. Ada dosa tasalik di ujung-ujung kuku kita, Pak. Berwuduk kita dari rumah, berangkat menuju masjid untuk menunaikan solat, baru satu langkah kaki Allah angkat satu derajat, Allah gugurkan satu dosa, termasuk dosa yang berasal dari bawah kukunya, kecil Nabi. Wassahalallahu umurahu. Yang ketiga nih, Allah akan mudahkan satu urusannya. Jadi satu langkah menuju masjid, itu satu langkah tu dapatnya berapa? 3. Kalau istilah kini kok 3 in 1. 3 dalam 1. Satu langkahnya tapi 3 yang dapat. Naik satu derajat, gugur satu dosa, dimudahkan satu urusan. Kalau ada dari rumah bapak ibu ke masjid 100 langkah, 100 derajat ditinggikan, 100 dosa digugurkan, 100 urusan dimudahkan. Jadi kalau hidup kita susah terus menerus, tidak ada kemudahan dalam hidup, coba cek seberapa sering kita melangkah ke masjid. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Berwuduknya dari rumah. Itu baru sampai masjid tuh. Begitu mulai berdiri takbir, falamma kabbara yadahu, maka ketika dia bertakbir mengangkat kedua tangannya, kata Nabi, hamilat malaikatun dzunubahu, para malaikat meletakkan dosa-dosanya ala jambihi, di atas kedua pundaknya. Coba perhatian, kita ngaji gak serius ya. Baru mulai solat nih, Allah ngangkat takbir begitu tuh, semua dosa bapak, semua dosa ibu Allah letakkan di kedua pundak. Hatta yarka'u, sampai dia ruku, dosa-dosa itu tetap di pundaknya. Tapi ketika dia ruku, maka Nabi mengatakan nazalat dzunubahu walam yatruku ahadan. Dosa-dosa yang tadi diletakkan di pundaknya itu, begitu dia ruku, dosa itu tumpah dan gugur sehingga tidak tersisa lagi satu pun. Main-main kita tuh. Coba angkat tangan dan dari pagi sampai azan maghrib tadi tak berdosa. Ada. Anak kau bukan tak berdosa, kau alun berdosa. Seluruh dosa-dosa kita tu begitu takbir diletakkan di pundak, tatkala kita rukuk dosa itu, coba kini kau air kau, letakkan di sini kau. Manggari itu seketik tumpah. Begitulah dosa manusia ketika dia solat, Allah letakkan di pundaknya, baru dia bergerak rukuk, dosa itu habis. Sayangnya Allah kepada kita tuh, Pak.
Alun lagi dikaji zikir. Banyak orang menganggap enteng zikir sudah solat tu. Salam kanan, salam kiri, langsung doa. Tanpa zikir. Tanpa zikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung doa tanpa zikir. Nganggap enteng zikir setelah solat. Padahal satu subhanallah itu, oh masya Allah. Ada sebuah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu membawa bala tentaranya, bukan hanya manusia, termasuk binatang ternak. Karena tentara Nabi Sulaiman itu bukan cuma manusia, termasuk binatang, karena beliau bisa bahasa binatang. Suatu hari Nabi Sulaiman dengan tentaranya itu pergi ke satu tempat. Rombongan itu memikul mungkin ratusan kilo atau bukan ton-tonan emas, berton-ton emas, mutiara, ribuan pasukan beserta binatang ternak di belakangnya patuh dengan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu lewat di satu kampung, nama kampung itu Burdah. Ada satu orang laki-laki karena terkejut kagetnya, awak mencari pawai 8 balai Agus tumpah ruah ke lintas. Ya nak? Ya pak? Nan dicari apa tanya? Anak-anak TK pakai baju adat, anak-anak SMA SMP pakai drum band, kan gitu tuh. Bayangkan rombongan Nabi Sulaiman itu lebih dari pawai, manusia dan binatang tumpah ruah dalam satu rombongan, memikul emas dan mutiara. Kaget orang-orang. Begitu Nabi Sulaiman sampai di tempat bernama Burdah itu, ada satu orang laki-laki kagumnya. Saking kagumnya, apa kata laki-laki itu? Subhanallah, Maha suci Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Stop. Rombongan yang ribuan tadi itu disuruh berhenti hanya karena satu ucapan lalu hanya karena satu ucapan Subhanallah. Kata Nabi Sulaiman, stop. Ribuan tentara beserta binatang ternak itu berhenti. Lalu laki-laki yang mengucapkan subhanallah tadi kaget. Maafkan aku wahai raja. Kan Nabi Sulaiman itu raja. Orang Kristen menyebutnya Raja Solomon, Islam menyebutnya Sulaiman. Maafkan aku wahai raja jika teriakanku mengusikmu sehingga engkau harus berhenti. Ketakutan kawan kau. Coba pak bayangan kini kau, rombong gubernur lalu tu ada surang basorak di sikwa. Hoi, tu baranti tu. Patwal tu baranti, gubernur tu turun. Nan mahoi tadi ko came nak. Pocek kawan, asai laang. Ang aja gubernur tu mamyang. Iko Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam lewat dengan rombongannya. Satu orang berucap subhanallah. Mendengar ucapan itu kecek Nabi Sulaiman, stop, berhenti. Siapa yang tadi membaca subhanallah tu? Maaf wahai tuan raja, kalau aku berteriak dan teriakanku mengusikmu. Nabi Sulaiman meleleh air matanya. Kecek Nabi Sulaiman, bukan, aku tidak marah. Apakah kamu tahu satu subhanallahmu itu lebih berharga daripada Sulaiman, kerajaannya dan seluruh rombongannya ini? Cie subhanallah tu pak. Kata Nabi Sulaiman, lai tahu deh engkau, subhanallah yang engkau ucapkan tadi itu, satu subhanallahmu itu lebih berharga daripada diri Sulaiman ini, daripada anak buah dan tentara Sulaiman beserta seluruh kerajaannya. Laki-laki tadi berkata, masa iyo tuan cuma subhanallah kok?
Kata Nabi Sulaiman apa? Sulaiman, kerajaannya dan semua tentara ini cepat atau lambat akan lenyap, tapi subhanallahmu itu akan kekal sampai ke akhirat. Paham? Satu subhanallahmu itu akan kekal. Terbukti tak ucapan Nabi Sulaiman hari kini? Terbukti. Coba tanya begini, laya dojo orang nan tantu lay, di mana kerajaan Nabi Sulaiman tu? Laya sobok je dapat mutiaranya lay. Laya dojo tumpukan emas tu lay. Laya dojo pasukan Nabi Sulaiman tu hari kini lay. Ndak ada lay, la sirna la lenyap sadonya. Tapi subhanallah laki-laki yang tadi itu dicatat malaikat abadi sampai ke akhirat itu. Satu subhanallah. Tadi siap solat berapa baca subhanallah? 33. Maka jangan pernah merasa miskin. Itu lebih mahal dari kerajaan Nabi Sulaiman tu. Tapi jangan gara-gara itu beku apa ndak lo karajo lai. Subhanallah petang pagi lai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba anak, Pak, bari habi kecik amak. Bari akan sirna anak. Subhanallah apa ini akan kekal. Nah, itu gagal paham namanya itu. Lah, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak ada ibadah yang kita anggap receh. Sebenarnya itu besar dalam pandangan Allah. Hanya saja sekarang masanya belum sampai. Makanya manusia lun picayo. Manusia kok kanan ketujuh deknya dikakok pagi, sore langsung dapat hasilnya. Yaitu kanan ketujuh dek awak dipanen sawit kok pagi, sore tarimo piti. Kalau amal ibadah lain model itu. Subhanallah Pak tadi lain langsung Pak panen. Alun lain kalau ingin Pak lain nio capek memanennya. Ragu lah. Nio lama panennya subhanallah tadi atau nio capek? Kadi jawek lama awak yo nak capek. Di jawek capek ujung-ujung kecil ustaz kau mati kau mah aja. Jadi di dunia kau kini kita ibaratnya sedang menggarap lahan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Solat 5 waktu yang bapak ibu kerjakan itu, berkurban bisuak yang kita laksanakan itu ibarat orang berkebun, itu sedang kini kau menggarap lahan, menanam bibit, apa lagi, mempruning. Bila panen mati dulu. Setelah mati belum panen maksimal, masuk kubur, itu baru panen-panen kecil, buah pasir baru. Panen rayanya bila Ustaz? Setelah nanti kiamat ditimbang amal dan dosa, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia Allah letakkan di sorga, sekelompok yang lain Allah letakkan dalam neraka. Baru panen raya. Di kubur ndak ada buah amal wak dapat di kubur Ustaz lai. Cuma itu panen buah apa baru? Buah pasir barunya. Bacaan Al-Quran awak menjadi penerang di kubur, tapi pahala setiap hurufnya nanti di akhirat. Kubur kan akhirat Ustaz, kubur belum akhirat. Jangan mengira kubur itu akhirat. Kubur itu dalam Al-Quran disebut barzakh. Apa? Barzakh. Kini kau sebelum kubur dunia, setelah kubur akhirat. Antara dunia dengan akhirat ada namanya apa? Barzakh. Apa arti barzakh? Pembatas. Kau pembatas laki-laki dan perempuan kau, itu namanya barzakh. Dalam surah Ar-Rahman ada tu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun. Barzakh, antara keduanya
barzakhun, ada pembatas, la yabghiyan, yang tidak bisa ditembus. Jadi alam barzah itu maksudnya alam pembatas. Dunia sudah selesai, akhirat masih menunggu. Waiting room, ruang tunggu, namanya kubur, disebut dengan barzakh. Di kubur itu belum semua dosa mendapatkan akibat. Di kubur itu belum semua amal mendapatkan balasan. Kalau berbuat baik bapak di dunia, beramal di dunia, di kubur baru dapat buah-buah pasir baru. Nikmati itu. Jadi jangan malih-malih datang ke pengajian. Besar nilai dari setiap amal itu. Langkah kaki, duduk dalam majlis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar. Lu mulai ngaji lo. Itu dari tadi itu baru mukadimah baru tu. Supaya kita ngerti bahwa ke masjid itu besar nilainya. Nah, malam kini menjelang waktu Isya, kita akan membahas beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Zulhijjah. Nanti habis Isya sekitar 15 sampai 20 menit baru kita buka tanya jawab bebas. Sudah itu kita makan karena disediakan makan. Yo ledo apa Najib? Lah ya. Dak mau pasti lu boleh makan itu. Ya. Ku awak lah mau ke jamaah ado makan. Rupanya rapel habis siap kan? Dak jadi makan Ustaz je. Akan ambo terbedo di jamaah kau. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak peristiwa besar terjadi di bulan Zulhijjah. Salah satunya apa? Allah terima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam berdosa enggak? Dosa. Bara dosa Nabi Adam. Enggak ketik atau kadang bertanya dah. Bara dosa Nabi Adam bu. Cieknya. Dilarang Allah mendekati pohon kuldi, makan. Wala taqraba, ayat yang kita baca rakaat pertama salat maghrib tadi. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lanjutan itu tuh wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan ketika kami mengatakan kepada Adam, hei Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Pakailah apa yang engkau tuju, makanlah apa yang engkau suka, minumlah apa yang engkau mau, nikmati apa yang engkau inginkan. Pakai yang engkau tuju, makan yang engkau mau, minum yang engkau suka, lakukan yang engkau inginkan. Tapi ciek kecil Allah, wala taqraba hazihi syajara. Jangan kamu dekati pohon ini. Dek Nabi Adam mendaki saya dilarang di Allah. Dek nyonyo apa ya? Dek tentu nyapai pak. Tua. Tua so kampung ambo apa ini nama? Rambutan labe, buahnya terjulu-julu randa. Tu apa pacik dahan itu, apa rangguin ke bawah. Atu mapai nama itu pak. Kecil Allah, jangan kamu dekat mendaki. Saya tidak boleh dah. Dek Nabi Adam nyuapai. Nyorantunan turun, nyomakan. Badosonya, ciek dosa Nabi Adamnya. Kecil Allah, rakaat kedua tadi kita baca ayatnya. Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian dari surga ini. Keluar. Ikut pelajaran berharga untuk kita. Ternyata nenek moyang kita Nabi Adam, hanya karena satu dosa Allah keluarkan dari surga. Kini yang bertanya cucu-cucunya kolai. Kakek kita dosanya berapa tadi? Cie. Lai boleh aja di Allahnya di surga? Dak, nyo kaluan di Allah. Karena engkau melanggar mau kaluan. Akini cucu Adam bertanya oleh. Bapa buah dosa bu. Lai sakareknya.
Kalau lek sakarek separuh Nabi Adam, kau rasul-rasulnya masih bisa masuk kau mah. Cucunya seorang kau. Para podo soda. Banyak. Masya Allah. Ustad, oh ya Allah. Dosa ustad paling banyak. Jangan Bapak Ibu berpikir ustad, buya, kiai itu orang yang selalu benar. Kau perlu diluruskan kok. Kadang awak memandang ustad, buya, kiai itu kita paksanya seolah-olahnya tidak boleh salah. Seolah-olah inyo mesti benar tarui. Padahalnya manusia lah. Sama jawab. Nabi Adam saya nabi, salah. Jadi ambo agak kurang respect jo kalimat modekwe. Misalkan ada seorang buya, anaknya katakanlah agak nakal, buruk parangai, tua kecil orang, percuma pak buyanya, anak mau ditua. Kalau bapak ibu ngomongnya begitu, tuh sama bapak ibu mengecewakan modeko kah? Percuma Nuh tu nabinya, anak tu itu. Sedangkan Nabi Nuh, istri juga anaknya membangkang. Apalagi buya. Lai pernah orang rumah ustaz melawan ke ustaz, acok. Tapi setiapnya melawan dan memaafkan. Lai pernah lo ustaz jahit ke orang rumah, acok lo. Cuma bantu-bantuannya lainnya maafkan lo tu. Buktinya setiap pulang lainnya bukaannya pintu. Jangan awak pandang manusia tu nyo orang suci, ndak ada tu dah. Bisa jadi anda bapak ibu yang duduk di bawah ini jauh lebih mulia dalam pandangan Allah dibanding saya. Gitu pak cara pandangnya. Jadi kalau misalkan ada ustaz, buya, kiai nyo tersilap melakukan kesalahan, fahami, wajarlah, beliau kan manusia juga. Toh nenek moyang kita Nabi Adam manusia pertama pun salah kok. Itu dari jamaah kabuya tuh. Kini dari jamaah ke sesama jamaah lah. Sering lo kita danga ke masjid nak tanggung rajin lah. Tio ari ke masjid, 5 waktu ke masjid, utang tak bayar. Kau nambah utang jangan tersinggung lah. Bayar aja lo utang tu. Atau ke masjid lah rajin, jilbab lah dalam, tapi masih menyabui aib orang. Jangan begitu. Ingat, orang yang taat beribadah itu, yang rajin ke pengajian kok, mereka juga sedang berproses. Proses menjadi orang baik, proses menjadi hamba Allah. Apakah anda tak pernah melakukan kesalahan? Sering ustaz. Kalau kita sering melakukan kesalahan, lihat jugalah orang lain normal kalau salah. Kok cara pandang kok? Jangan mentang-mentang orang kalau bakupiah kata kabaru, acok ke masjid, tu ndak boleh saya salah lah itu. Apa Pak Tasrif itu sih? Sorban lagi gadang, imam ndak tanggung ni masjid dah. Kau contoh saya kabuya dapat mampirnya kena lain dapat berang orang tu. Kami dari kawan kan. Sorbannya kesalahan, jadi imamnya kesalahan. Padahal beliau ini kan juga manusia. Toh Nabi Adam saja salah. Jadi tujuan amba menceritakan kisah iko satu. Tujuan pertama, pandanglah normal kalau orang lain melakukan kesalahan. Kalau ada orang berbuat salah, walaupun orang terpandang sekalipun di pandangan awak, pandanglah itu hal normal. Toh dia juga manusia kok. Itu pelajaran pertama. Dan kedua, hanya karena satu dosa Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Apa pelajaran kedua? Jangan pernah menganggap enteng dosa. Banyak orang kini menganggap enteng dosa. Ibu-ibu misalkan tidak berjilbab, santai. Angin hari ini mah banyak yang parah pada awak lagi. Dia tidak berjilbab, tapi bajunya masih panjang misalkan. Kecilnya dikatakan oleh suaminya,
Dek, pakailah jilbab, tutuplah leher dan kepala tu. Baju kan le dalam mah. Banyak nan parah pada awak le. Ibu manga mencaliak nan parah tu, caliak banyak nan tak parah dibanding ibu. Jangan parahnya ibu caliak. Banyak nan parah pada awak le. Orang singkek, tapi juga banyak yang taat dari Anda. Pakaiannya lebih longgar. Itu namanya menganggap enteng dosa. Pelajaran ketiga dari kisah Nabi Adam. Nabi Adam sebenarnya tahu bahwa memakan khuldi itu akan menyebabkan Allah marah kepadanya. Tetapi Nabi Adam tidak tahan mendengar rengek sang istri. Khusus nilai babini dengan elo-elo. Nilai babini. Nendak babini jangan rengek bini kawan lo yang dipikiran. Ingat Pak, laki-laki pertama, manusia pertama Nabi Adam itu terlempar dari sorga bukan karena dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu salah. Dia tahu, tapi dia mesti melakukannya. Kenapa? Karena bujuk rayu istrinya. Jadi kok tak ada orang kok ada sarugo gitu gininya kok Pak. Nah, itu kan asbab saja Bu. Sebenarnya ketika Nabi Adam hendak diciptakan, Allah sudah mengatakan dia akan dijadikan khalifah di bumi. Tidak mana ada peristiwa itu tetap akan turun ke bumi itu. Cuma dijadikan peristiwa agar jadi pelajaran bagi kita. Perempuan itu makhluk mulia. Tadi mbok salahnya kini mbok sanang nanti le. Ibu-ibu tahu tidak perempuan itu makhluk mulia luar biasa. Islam telah memberikan begitu banyak kemuliaan bagi wanita. Satu, dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, tapi tidak ada surah Ar-Rijal dah. Betul? Apa arti An-Nisa? Wanita. Ar-Rijal? Laki-laki. Lihat ada Pak baca surah Ar-Rijal. Satu tu. Dan kedua, Nabi bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan terbaik dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Apa berapona dek ka solehnya, ndak ada dipuji laki-laki yang soleh dah. Tapi perhiasan terbaik bukan laki-laki yang soleh, namun wanita solehah. Dua. Yang ketiga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sarugo terletak di bawah telapak kaki ibu. Le ada di bawah telapak kaki ayah. Dan keempat, sahabat bertanya ke Rasulullah, man karamani min ba'dillahi wa rasulih. Siapa yang harus aku muliakan setelah Allah dan Rasulnya? Jawab Nabi apa? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Ibu, 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 bapak. Kita 3:1 juga angkanya Pak. Doa mana yang lebih tajam? Doa perempuan atau doa laki-laki? Keceknya sabala ujung kau perempuan lah mengakunya kalinya. Bu, mana yang lebih dahsyat, doa wanita atau doa pria? Kemungkinan besar berangkat dari perilaku dan amalnya, doa wanita lebih tajam. Ada bukti Ustaz? Ada. Nabi Ibrahim 43 tahun berdoa minta anak, baru dia gi anak. Nabi Ismail. Itu pun dengan jalan babini balik. Kan merdeka. Kan Siti Sarah bini pertama Nabi Ibrahim. Tak punya anak. Tiap malam, tiap siang, tiap pagi, tiap sore Nabi Ibrahim doa, ya Rabbi habli minas salihin. Tuhan beri aku anak yang soleh. Tapi Nabi Ibrahim tidak melibatkan istrinya.
kau pelajaran berharga di apa kau. Apa saja kanda apa yang ingin apa wujudkan melalui doa, agia tahu bini. Supaya inyo satu loh. Nabi Ibrahim tu pak ampe 43 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin, Tuhan beri aku anak yang soleh. Tapi istrinya Sarah itu tidak dilibatkan dalam doa, sehingga tak dapat anak dah. Kecek Sarah apa? Bang, ibu mau mencari abang tiap malam, tiap siang, tiap sore, doa abang minta anak taruh je. Sementara aku sudah tua, sudah sepuh, tak mungkin lagi punya anak. Sekarang gini aja lah, abang nikah lagi lah, cari yang lebih muda. Lai taluk dek Sarah Sungai Tambang pada itu. Ndak perlu lah dah. Akhirnya nikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar, dapat anak Ismail. Sejak Nabi Ismail lahir, Nabi Adam lah jarang balik ke rumah Sarah, lebih sering di rumahnya Hajar. 7 hari seminggu, 5 hari di rumah Siti Hajar, 2 hari di rumah Siti Sarah. Wajar atau tak? Kalau apa jadi di posisi Nabi Ibrahim? Naniko mudo rancak adolo anak situ. Naniko lagae karipui reot 86 umua. Anak dulu ada situ dah. Kama pak cok balik. Oh bukan cok balik lah Ustaz, tak balik mungkin lagi je. Nabi Ibrahim masih lumayan, masih balik 2 kali seminggu. Ibu lati Sarah. Kan yang menyuruh nikah tadi siapa? Sarah kan? Berdoa Sarah. Seketik saya doa Sarahnya. Ya Allah, kalau gara-gara Hajar punya anak yaitu Ismail, sehingga Ibrahim jarang pulang ke rumahku, lebih sering di sana ketimbang di sini, dengan kuasamu ya Allah, tolong beri juga aku anak. Walaupun 2 kali seminggu pulangnya, dak nyangko Nabi Ibrahim do bisu tu hamil Sarah. Oi menyasa Sarah. Hei, kok tantu di Kabul Modeko doa baranak kau dari dulu ancak dak disuruhnya nikah dan ancak awak doa langsung. Lek paham maksudnya? Lahirlah anak Nabi Ishak. Coba jangan. Nabi Ibrahim untuk dapat Ismail tadi berapa lama doa? 43 tahun. Siti Sarah untuk bisa hamil Nabi Ishak berapa kali doa? Sekali. Jadi doa apa jo doa istri itu 43 tahun babanding sekali. Tapi caliak bininya lu nan lai mode Siti Sarah. Kau naik konta lah kau. Kau kurang lebih sama je apa jamak empaknya. Nah, apa kesimpulan ketiga? Doa perempuan itu tajam. Maka ibu-ibu kalau ingin anak-anaknya sukses, ingin anak-anak jadi orang soleh, orang baik, orang hebat di masa depan, ibu mesti lebih sering mendoakan anak ketimbang bapak. Bukan berarti mulai kini pak mengecek dah urusan berdoa kini kau selai dan kerajo selai cie. Ndak boleh itu dah pak. Sedangkan lai berdoa pak lai lama jadi kabul apa lai pak dak berdoa lai. Dan beda beko dia mencari apa ndak berdoa lai, ibu doanya ganti. Tukar jonen lai nama berdoa lo ya Allah je. Ya. 3 tu. Doa perempuan itu tajam. Ibu-ibu, ayo perbanyak doa anda. Kenapa doa wanita itu lebih tajam Ustaz? Sebab dia punya satu hal yang merupakan nama Allah dalam dirinya yang tak ada pada tubuh laki-laki. Apa itu? Rahim. Perempuan dititipi rahim. Apa itu rahim? Itu pawi tu jadi. Tak sama rahim je parwi dah pak. Parwi sampai menyimpan makanan dan kotoran lambung. Rahim tempat menyemai janin agar menjadi cikal bakal manusia. Itu hanya perempuan yang punya. Rahim itu salah satu nama Allah, yaitu Maha Penyayang. Makanya perempuan itunya lebih keibuan, lebih maskulin, lebih feminim.
lebih lemah lembut. Orang rumah ambo dak ada Ustaz, orang rumah ambo parabo, tu apa rahimnya agak beda sedikit. Jadi Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di bulan Zulhijjah. Begitu disuruh keluar dari surga, turun ke bumi, sampai di bumi Nabi Adam taubat. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Aku tahu ya Allah Engkau akan marah, tapi karena si dia. Barak ini banyak pejabat pakai jaket berwarna oranye demi gaya hidup istri. Kalau nyo karajo dipajak, nyo menggemplang pajak. Asabini nyo lay pakai Alphard, pakai tas branded, pakai baju sepatu mahal. Padahal tidak ada orang tidak tahu. Kalau saya korupsi ini salah ini. Allah marah ini. Cuma mengapa tetapnya lakukan? Tidak tahan dengan godaan. Sebenarnya banyak yang lain. Cuma kan belum ketahuan saja. Makanya batu kecek cak lontong tu. Kata cak lontong, koruptor itu siapa? Lalu orang menjawab apa? Orang yang korupsi. Salah katanya. Koruptor itu orang yang sudah ketahuan korupsi. Kalau nyalun ketahuan, walaupun nyo korupsi, nyalun disebut koruptor lah, nyo tetap pejabat. Kalau lah ketahuan ditangkap baru koruptor. Sebenarnya kan korupsi banyak, Pak. Dunia itu terlalu menggoda. Hiduplah sederhana. Bu-ibu, biarlah sederhana. Yang penting tiap tahun kurban. Gak sekali 5 tahun ada orang sakit pergi umroh. Gaya hidup biasa-biasa saja. Dompet murah-murah saja. Mau dompet mula cabik-cabik lacuk macam lian. Apa? Lawangan ngoh cabik. Kecil isteri mau tukarlah. Kecil mau ndak. Saya tidak butuh gengsi, saya hanya butuh Ulang lihat. Saya tidak butuh gengsi, saya hanya butuh fungsi. Fungsi dompet pala tak kartu jo piti. Asal bisa malah tak kartu, bisa malah tak piti, cukup itu. Untuk apa dompet yang cak isi nak ada? Ya, dahulukan fungsi. Ambo KTK baru sendal jepit saya. Mau acara dengan siapapun, dengan pejabat pun sendal jepit. Naik pesawat ke luar negeri sendal jepit. Apa tak mesti mode itu doh? Itu pilihan ambo saja. Tak cayo celik terompa ambo solat begini. Sendal jepit. Apa alasan Ustaz pakai sendal jepit? Pertama ringan, simpel, tak ribet ketika bau dua. Yang kedua apa? Dia ambo puta-puta ke masaji, di masaji kau tampek terompa, cok hilang. Tambangan apa kakan tua, pakailah sepatu. Tambangan ibu kakan tua, pakailah sepatu. Tambangan ambo ke masaji. Tampek paling ngacok hilang terompa ambo di mana? Masaji. Lima bali sana. Pakai sendal jepit selai. Harga murah bersahabat. Malu Ustaz. Kau laki-laki dengar elok. Malu itu adalah kalau token listrikmu berbunyi tapi uang tak punya. Sajak kepatang leh, terdengar tetangga, tong teng, tong teng, tong teng. Deba kau dak diisi jo token dia apa wah, kalau bunyi-bunyinya. Malu itu kalau susu anak habis. Lalu istri bilang, "Dah susu anak habis." Apa rai lu? Malu. Hidup sederhana tak perlu malu.
hiduplah sederhana. Nanti sudah Isa, kita akan bahas lebih panjang nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir perhatikan pelajaran dari Nabi Adam. Ketika Nabi Adam taubat di bumi, doanya Rabbana zalamna anfusana atau Rabbana zalamana syaitan. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, atau wahai Tuhan kami, syaitan telah menzalimi kami. Mana yang dipilih Nabi Adam? Menyalahkan dirinya atau menyalahkan syaitan? Menyalahkan dirinya. Jadi kalau iyo kita keturunan Nabi Adam, banyak-banyaklah menyalahkan diri. Dan terlalu suka melempar kesalahan ke orang. Catat kalimat amboga. Kamera mana? Gunakan dua matamu dengan bijak. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan dirimu. Ustadz Dodi. Rumus idui mulai hari kini gunuan, ya ulang lihat. Gunakanlah dua matamu dengan baik. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat kekurangan dirimu. Karena begitu Nabi Adam, nenek moyang kita, manusia pertama, begitunya diusir dari sorga, tak adanya kecendo, ya Allah, masa engkau usiamu ya Allah? Kan gara-gara setan tu inyo yang menggoda. Nabi Adam tidak menyalahkan syaitan. Nabi Adam mengakui, aku yang salah. Penutup, Bapak percaya tidak? Satu kalimat yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Apa itu? Saya yang salah. Kalimat kok penting dimiliki seorang muslim. Kalau Anda mau memakai kalimat ini dalam hidup, banyak masalah bisa selesai. Batangka aja orang rumah, parang muncuang begitu. Kalau Bapak ingin cepat masalah itu selesai, tinggal datang ke istri itu, pacik tangannya kecian. Allah ya, memang mudah dan salah. Walaupun apa batu. Salah saya itu mah, anaknya sekali mah. Nya kan itulah para luritnya tuh. Apa ngaku salah tuh Bersiteru jo kawan. Datang saja, bilang, dah, soal kita berdebat basi tagi yang tadi siang tuh, lambo pikir-pikir bana, maafkan ambo dah, iyo ambo dan salah. Walaupun sebenarnya hasil perenungan kita salah. Tapi kalimat, iya, aku yang salah. Kalimat ini akan menyelesaikan masalah. Cubuan enggak percaya? Cubuanlah. Anak bapak jarang menangis, bapak nasihati. Coba mulai kini panggil anak tu, nakal bukan main, dak mau solat, apa panggil apa palu, pak kecian. Nak, kalau singke umur papa bisu, ndak ada yang mendoakan papa. Mulai sekini kok, abang solat ya, adik solat ya. Kalian selama ini tak solat itu bukan salah kalian, papa yang salah. Nangis itu. Belajarlah menggunakan kalimat ini. Belajar dari Nabi Adam. Ayo sama-sama. Apa satu kalimat yang ampuh untuk menyelesaikan masalah? Iya, saya yang salah. Abi begarodo. Cubalah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti habis Isa kita lanjutkan. Ini salah satu keutamaan bulan Zulhijjah, diterimanya taubat Nabi Adam. Kenapa? Karena beliau mau mengakui beliau yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.